Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lira News Channel. Jumpa lagi bersama kami Pasukan Menang Banyak. Obrolan apa adanya tapi penuh makna. Hari ini kita akan membicarakan isu teraktual berkaitan dengan kondisi Apa tuh? mantan Presiden Jokowi hari ini. Wah, lagi-lagi Jokowi. Iya. Senang dia dibahas tuh. Iya, kita ikut prihatin ya. Pak Jokowi sakit sudah hampir 1 bulan lebih tidak sembuh-sembuh. Sebulan ya? Lebih dari 25 April dari sejak dia menghadiri pemakaman Paus Fransiskus Oh bener dong? sampai hari ini. Bapakmu itu? Ya. Sakit apa dong? Seperti biasa, kita didampingi 2 jurnalis senior yang akan memberikan analisanya dalam perspektif yang berbeda. Sebelah kiri saya Fadur Rahman Fadli atau Caong, dan sebelah kanan saya Ishak Pardosi. Yang kita lihat ya hari ini itu Jokowi dalam kesendirian, berbeda jauh, ya, berbeda jauh dengan ketika dia menjabat. Apalagi dia sakit, dan kalau kita lihat di video maupun di foto-foto memang kita ikut sedih ya. Kulit mukanya berubah menjadi hitam, bicaranya pelan, dan kelihatan sekali dia butuh support. Pertanyaan saya, kemana saja orang yang selama ini mendukung Jokowi? Nah, apakah kegelisahan saya dirasakan juga oleh kaum pendukung Jokowi? Silakan Bang Dosi. Kemana saja mereka? Doci nggak ikut? Ya gimana ya, mungkin udah kayak semacam tradisi lah di Indonesia ya, bahwa memang seorang politisi itu ya akan ditinggalkan. Kalau sudah tidak berkuasa. Kalau begitu kita tidak berkuasa, pura-pura nggak kenal kan gitu kan. Kalau dulu kan kenalan mulu, sekarang siapa ya? Iya, pura-pura gitu. Sorry ya, saya nggak kenal ya. Gitu. Jadi begitu Pak Jokowi sekarang tidak berkuasa, ya benar sih kata Bang Dodo tadi bahwa dia agak seperti ditinggalkan ya. Tapi ya bagaimanapun ya namanya seorang politisi itu harus berjuang. Politisi itu kalau kata siapa tuh kemarin? Akbar Tanjung. Politisi itu tidak hanya mati sekali, tapi mati berkali-kali. Itu kata. Tapi harus bangun lagi. Bangun lagi, bangun lagi. Jadi kalau Jokowi sekarang mengalami itu ya wajar aja. Biasa aja lah. Biasa aja. Iya. Tapi ingat, nanti begitu ada berkuasa lagi, Anda disikat lagi. Gitu. Nah, tapi iya, gimana? Ya sebenarnya memang fenomena penguasa ditinggal oleh pendukungnya setelah tidak berkuasa itu wajar-wajar aja, dan itu kayaknya menjadi hukum besi di dalam kekuasaan. Tapi itu tidak semata-mata fenomena Indonesia, tapi itu juga fenomena dunia. Oh gitu. Iya. Berarti setuju dong? Iya, dalam hal ini setuju. Tapi dalam hal keberpihakan Jokowi dalam kasus. Apa nggak senang nih Jokowi ditinggalin? Oh, saya senang juga. Biar dia merasa gitu ya, bahwa kekuasaan itu ada batasnya gitu. Jadi ini bagian dari pelajaran bagi para politisi muda yang ada di DPR maupun yang sedang berkarir di partai politik, ya kan? Itu harus dipahami bahwa kekuasaan itu hanya sementara. Karena itu ketika diberi amanah, bekerjalah untuk bangsa. Karena setelah orang itu dikasih amanah rakyat, maka seluruh hidupnya itu dibiayai oleh rakyat loh. Katakanlah jadi anggota DPR. Sampai sabun mandinya, odolnya, jasnya, itu dibiayai oleh negara. Listrik rumahnya, tinggal tempat tinggalnya itu, anak dan istrinya, di negara. Karena itu mbok ya bekerjalah sebagai abdi negara. Itu namanya orang paham tentang politik. Iya. Jadi meskipun itu dianggap sebagai kewajaran nih Bang Dosi, apakah pendukung Jokowi merasakan bahwa ada semacam solidaritasnya menjadi berkurang itu dan tega gitu? Apakah merasakan itu? Orang-orang yang pernah dibantu, orang-orang yang diangkat jadi dirut, BUMN, duta besar, ya komisaris, semuanya lah gitu. Ya makanya saya bilang bahwa memang kalau Jokowi ditinggal itu biasa ya. Itu biasa. Jadi ketika yang menteri atau komisaris dirut itu berubah haluan, sekarang dia lebih condong ke
Prabowo, ya itu normal-normal aja. Tapi Dan Jokowi pasti menyadari itu. Tapi biasanya meskipun dia tidak berkuasa lagi, itu pasti ada 1-2 orang yang yang tetap aja malah mendampingi untuk support ya. Misalnya kasus Pak Harto ya, itu setelah hanya 1 orang yang sangat setia pada partai itu Sadila Mursid ya kan. Dan hari ini ketika Jokowi tumbang gitu ya, dan sudah dianggap tidak berpengaruh ya, itu ada beberapa orang yang masih setia mendampingi Jokowi. Misalnya pada waktu hari ulang tahun kemarin, tanggal 15 ya, itu ada 2 orang menteri yang setia dengan Jokowi ya. Ini Pratikno dan Muhajir Effendi ya. Itu kan nampak kan di media-media itu kan. Nampaknya memang ada kecintaan yang berlebih ya, dari kedua menteri itu. Mungkin saja karena Pak Jokowi lah yang kemudian membuat dia menjadi orang ya. Itu wajar-wajar saja gitu, wajar-wajar. Menurut Bang Dosi, apakah betul hanya 2 menteri itu saja atau mereka sebetulnya secara sembunyi-sembunyi masih berkomunikasi sama Jokowi? Ya bisa dua-duanya ya, tapi kalaupun hanya berdua itu masuk akal juga. Karena setiap pemimpin, siapa yang bilang itu? Setiap pemimpin itu mau separah apapun pasti ada loyalisnya. Pasti ada. Aliran apapun pasti ada pengikutnya. Ya mungkin dalam hal ini Muhajir dan Pratikno itu termasuk loyalis Jokowi. Tapi memang kalau menurut teori sosiologi yang di dalam sebuah komunitas itu ada 3 kelompok masyarakat atau kelompok grup politik ya. 1 loyalis, yang kedua ambivalen, yang ketiga itu oposisional sifatnya. Oportunis. Enggak, yang tengah itu oportunis. Satu oportunis ya ambivalen, bisa kiri kanan ya. Kiri kanan oke lah ya, kayak lagunya apa namanya? Filmnya Dono Kasitro, Warkop. Kanan kiri oke. Ini yang ambivalen tadi. Yang oportunis itu. 1 loyal, dan 1 memang kontrak gitu. Itu sebuah kewajaran, sebuah alamiah di dalam manusia, dalam masyarakat politik. Kalau menurut analisa Caong nih, banyaknya mantan pendukung Jokowi yang tidak memberikan empati dan solidaritasnya atas penyakit Jokowi, itu disebabkan oleh karena dia sadar bahwa Jokowi ini keliru, kemudian dia baru sadar sekarang, kemudian sekarang bersikap, atau ada sebab lain? Saya kira banyak versinya ya. Ada beberapa orang-orang yang saya kenal, itu begitu Jokowi itu turun ya, bahkan sebelum turun, karena Jokowi itu dianggap telah merusak negara, gitu kan, dalam kacamata mereka, maka mereka mencari pelampung baru, skoci baru. Banyak itu, bahkan ada yang bersikap menyerang Jokowi. Banyak itu menyerang Jokowi. Entah apakah dia telat sadar atau mereka berubah kulit ya, atau di dalam konteks dalam proses mencari perahu-perahu baru. Ya, gitu. Karakter oportunis tadi. Karakter oportunis sih. Mungkin orang-orang yang seperti itu bisa dikategorikan secara sosiologis ambivalen atau oportunis itu. Dan orang yang begini yang berbahaya. Iya. Kalau yang loyalis itu pasti loyalis. Dan itu paling banyak. Yang ambivalen dalam itu politik paling banyak itu dalam politik. Karena itu ilmu politik itu tidak bisa sembarangan ditekuni orang. Karena ilmu politik itu adalah ilmu yang sangat kompleks. Kita harus belajar tentang komunikasi massa, kita harus belajar tentang agitasi di politik, kita juga harus komunikasi, sosiologi, antropologi, budaya, agama, keyakinan seseorang. Mengapa itu perlu dipelajari? Untuk memberikan keyakinan bahwa you harus ikut saya, karena saya akan berkuasa. Tapi Bang Dosi, apakah atas nama politik seseorang kemudian mengabaikan pertemanan, solidaritas, balas budi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan etika, adat, dan moral? Ya, makanya seperti boleh gitu, atas nama politik orang boleh mengabaikan itu semua? Boleh. Sehingga dalam situasi yang butuh support itu nggak dilakukan? Boleh, makanya seperti pernyataan Akbar Tanjung itu, politisi itu harus siap mati berkali-kali. Jadi hal itu hal biasa, cuma nggak dijenguk, dimusuhi,
nanti setahun kemudian berteman lagi. Sama dengan ini Bang, 2029 itu mungkin nggak nyampe Gibran presiden gitu. Begitu Gibran presiden, wah siap-siap itu yang nggak datang melapor ke gang apa itu namanya itu ya? Kutai, Gang Kutai itu, Kutai Utara. Kutai Utara itu nomor 1 ya. Iya. Sumber. Kutai Utara nomor 1, Sumber, Kota Solo. Alamat Jokowi. Siap-siap. Saya aneh, saya bukan dalam konteks menyetujui pikiran dia, itu boleh. Sebenarnya itu adalah realitas objektif politik kita, Mas Oki. Jadi karena moral itu tidak lagi menjadi ukuran di dalam pergaulan sosial politik. Kalau kemudian mereka itu di dalam berpolitik itu membawa nilai-nilai value yang luhur budaya kita kan katanya punya Pancasila. Bahwa tokoh solidaritas, harga diri, tenggang rasa, tolong menolong, dan sebagainya itu, kalau itu menjadi ukuran dari orang berpolitik, maka kejadian seperti meninggalkan Jokowi atau mantan bosnya itu nggak terjadi. Tidak banyak terjadi gitu. Jadi kalau yang meninggalkan aneh banget, lupa daratan, lupa ini hanya sedikit orang lah gitu. Itu case by case gitu. Iya. Tapi nyatanya mungkin saja Soeharto udah terjadi ya. Iya, betul. Tetapi kasus Pak Jokowi itu mungkin dianggap melampaui batas psikologis. Sehingga kemudian dia merasa layak, sudahlah nggak usah ngapain lagi Pak Jokowi begini. Aku juga merasa dikecewakan, padahal saya mendukung Jokowi karena Jokowi itu polos, orang desa, bla bla bla. Ternyata dia bohong banget gitu. Sepatunya 100.000, 100.000. Itu kamuflase gitu. Betul. Jadi mereka semakin sakit gitu. Jadi menurut Cak Ong, Jokowi ini sudah end game ya. Sudah selesai. Bukan end game. Finish. Game over. Sudah selesai. Tidak ada cerita lagi sudah ya. Maka orang beramai-ramai meninggalkannya. Iya, dari sisi politik itu dia sudah game over. Tetapi orang yang masih meyakini bahwa Gibran itu bisa jadi presiden, ada sesuatu pada diri Prabowo, ya, karena berdasarkan kaidah politik atau hukum-hukum yang disepakati secara politik kita. Kalau terjadi sesuatu kepada Prabowo, maka yang melanjutkan menghabiskan masa jabatannya itu adalah wakil presiden. Dan wakil presiden itu kan anaknya Jokowi. Ya kan? Mungkin Pratikno dan Muhadjir Effendi masih berharap atau memprediksi itu gitu, sehingga kemudian dia tidak masih ada kekuasaan. Masih ada sisa-sisa kekuasaan. Betulkah hanya sisa-sisa kekuasaan atau lebih makin powerful lagi nih? Kalau menurut saya sih lebih powerful ya. Siapa? Jokowi. Melalui anaknya ya. Melalui dia lagi. Kalau saya ya. Oke, kita tunggu analisanya gimana? Kenapa bisa Gibran akan punya peluang besar untuk jadi presiden? Dari segi politik, biar bagaimanapun Jokowi itu kan masih kuat. Jadi misalnya nih 2029 Gibran maju jadi capres, besar kemungkinan dia masih dipilih atas nama Jokowi. Karena tapi siapa capresnya? Capresnya? Udah capresnya. Iya. Gawat juga. Jangan-jangan biasanya palsu juga lagi dia. Itu ijazah palsu kan kecil. Bagian dari permainan ya. Yang paling susah itu meyakinkan rakyat coblos. Dan terbukti kan Gibran. Ya rakyat kita ini bahayanya. Bukan susah dong, mudah dong kalau gitu. Selama masih menjual nama Jokowi mudah dong. Iya, maksudnya kalau yang susah itu meyakinkan rakyat, tapi dengan adanya Jokowi akan mudah terbukti yang Prabowo Gibran gitu. Tapi sekarang kan Pak Jokowi waktu itu masih bertengger sebagai presiden. Ya, tapi kan Jokowi masih dicintai loh. Enggak juga. Coba aja riset ulang. Jadi Jokowi nanti Gibran akan diplot jadi capres, wakilnya nanti tahu. Saya tidak meyakini itu karena Bu Mega sebagai owner dari PDIP itu sudah berseberangan banget dengan Pak Jokowi. Ya. Apalagi posisinya di 2029 itu Pak Jokowi sudah tidak lagi punya pengaruh politik signifikan dalam artian real objektif ya. Dia menghandle polisi. Parcok itu sebentar lagi dia mengharap di bawah Jokowi. Ya, sama dengan Megawati juga.
2029 apa iya dia masuk dengan PDIP? Ya itu kan masih ada anaknya Puan dan kroni-kroni. Oke, tapi bukan Mega. Iya. Karena Mega itu adalah PDIP dalam Mega kan. Iya, betul juga. Iya. Nggak maksud aku. Jadi begitu Megawati tidak megang Banteng, maka Banteng ini akan terunduk kemana-mana. Disitulah Jokowi hadir. Dan dia bisa mengambil itu dengan uangnya ya. Dengan segala permainannya. Iya, tapi ini hukum alam. Ini rasa-rasanya. Makanya jadi PSI nggak mungkin Jokowi. Tidak berpihak pada Jokowi. Nggak mungkin PSI. Dan kecil. Tidak berpihak pada Jokowi kalau bagi saya. Hukum alam. Hukum alam. Karena semakin lama orang itu akan semakin meyakini bahwa Jokowi ini memang bohong gitu. Pada tingkatan yang lebih yang mana coba kebohongan Jokowi yang terbukti itu yang mana? Gak ada. Gawat ini. Iya kan? Enggak. Ini ya. Kasih dong, ya memang iya. Kasih dong alasan. Kasihkan ditantang itu. Gitu ya. Kan oposisi menuduh Jokowi pembohong. Dia minta dibutuhkan satu aja. Menurut oposisi ada 66 loh. Iya. 66 kebohongan. Benar dalam pemerintah kemarin ya. Pertumbuhan ekonomi bagus. Rakyat enggak. Itu bukan kebohongan dong. Gimana? Enggak. Itu kan target yang tidak tercapai beda loh. Juga kan pakai sama pintar nih. Jokowi ya kalau kebohongan itu kan saya akan bangun misalnya. Itu bohongan banyak bohongannya itu. Mana enggak? Oke, saya bantu. SMK 1. SMK itu enggak bohong ya? Iya. Enggak, cuma berubah bentuk ya. SMK enggak terbukti. 11.000 triliun yang ada di kantongnya tinggal ngambil. Itu ngawas aja itu. Terakhir. Waktu 2017 Pak Jokowi kan bilang dan menghadirkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing. Sekarang sudah dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu menurut saya sebagai yang netral itu saya setuju kalau itu bohong. Bagaimana di counter? Enggak. Gimana? Yang pertama tadi yang soal SMK. SMK kan Jokowi udah ngomong juga kemarin. Udah klarifikasi. Bahwa memang ketika SMK itu dicanangkan lalu akan direalisasikan, ternyata nggak semudah yang dipikirkan. Tapi yang pemesan 6.000 itu ada apa enggak itu? Iya ternyata nggak semudah itu, harus didukung oleh misalnya kayak dari kalau di sini kayak Astra atau Toyota gitulah. Ini hebat sebenarnya bisa jadi jubirnya Jokowi. Di Solo itu nggak bisa terwujud. Jadi secara prinsip bisa, tapi secara teknis enggak. Jadi nggak bohong dia sebenarnya, cuma nggak tercapai, itu beda. Jadi yang pesan 6.000 sudah ada 6.000 pemesan. Ya kalau seandainya itu bisa dibangun ekosistem. Itu kan seandainya. Makanya. Oh itu pemesan kok pemesannya ada apa enggak? Siapa? Jangan-jangan Doci juga pesan. Kan mesti ada reportnya itu, ya kan? Itu kayak gini loh. Kenapa mobil kayak gini kan mulai rame nih mobil listrik, kendaraan listrik lah, motor sama mobil. Itu susah banget itu. Kenapa? Susah apa? Susah berkembang gitu loh. Infrastrukturnya belum lengkap. Infrastruktur. Itu yang di luar kan, yang kelihatan kan. Yang dalamnya kan enggak. Kalau itu ada. Iya, orang itu untuk membeli mobil listrik itu belum berkeyakinan kan, belum ini. Mungkin ada 1-2 orang yang merasa punya banyak duit. Sekarang coba. Iya, itu kampanye kan dibikin susah. Aslinya enggak. Bayangkan kalau semua ini jadi mobil listrik, maka biaya impor BBM akan mati. Kan itu efeknya. Lalu siapa yang berkepentingan untuk menggagalkan proyek kendaraan listrik ini? Ya biaya impornya, ngambil BBM-nya. Kan kayak gitu melihatnya. Ya bisa jadi. Ya. Itu sudut pandangnya. Jadi ketika ini hasil, wah kita akan kehilangan lapak. Gagal kan itu. Itu seolah-olah dibikin kampanye ini nggak lengkap infrastrukturnya. Itu hanya seolah-olah. Nanti aslinya meledak. Sama kayak dulu. Mafia itu masuk geng Solo Bang. Wah, kalau itu enggak. Ini lebih teknis. Kalau misalnya kayak dulu, kenapa program dari minyak tanah ke LPG itu gagal, meledak kemana-mana, ya kan? Tapi setelah itu bisa. Kemudian JK turun, tanam semua tuh, yang pengusaha-pengusaha minyak tanah. Oke, jangan bikin rusuh.
kalian semua jadi importer LPG, jadi agen-agen besar LPG. Tapi dia mah oke, panggil Jaksa Agung, Kapolri, aman, nggak ada lagi. Jadi persoalan bagi-bagi aja lah ini ya. Betul. Oke, ke yang tadi, itu kebohongan yang pertama yang saya minta ya. Jawabannya seperti itu. Yang kedua, yang 11.000 triliun. Yang mana itu ya 11.000? Nah, ini Pak Jokowi pidato di depan para pengusaha. Yang di kantong saya gitu ya. 11.000 triliun ada di kantong saya. kartu Jakarta Pintar. Itu Kalau terbukti nganggur. Kalau yang 11.000 triliun oke, mungkin dia ada bisikan-bisikan dari timnya atau mungkin ada ternyata oke, mungkin bisa aja misalnya nih ada pengusaha 11.000 triliun Pak Jokowi, tapi kan gitu kan, tapi saya dapat proyek A, B, C, D, mungkin dia berpikir ulang, kalau saya terima seperti analisis kemarin ketika Xi Jinping ngasih utangan, tapi kita terjebak, ya kan gitu, bisa aja Bang. Sehingga dia berpikir ulang, ternyata kalau saya boleh aja 11.000 triliun masuk, tapi negara gue terjual, nah justru Jokowi bagus dong situ. Itu bukan kebohongan, ini ngarang apa sih ini? Pembenaran ya. Oke, yang ketiga bukan kebenaran. Iya. Yang ketiga, yang Kasmujo yang berubah, yang dulu kan diklaim sebagai pembimbing dosen, kalau pembimbing skripsi. Kalau gue sih menurutnya gini, saya melihatnya gini, zaman dulu mungkin istilah aja kali ya. Kalau mungkin dulu istilahnya dosen pembimbing akademik ya. Terus dosen pembimbing skripsi. Jadi hanya perubahan istilah aja. Tapi mungkin lupa mendengar sebuah wawancara Pak Jokowi dengan wartawan. Ya memang bukan dosen pembimbing. Jadi Jokowi itu selalu pelintar-pelintur ngomongnya dari A jadi Z. Jadi justru menurut saya dalam kasus itu loh ya. Ya, kalau seandainya Jokowi bohong, ngapain dia harus ngomong begitu? Emang bohong? Enggak, memang bukan dosen bimbing. Dia kan diam aja bisa. Hah? Ya diam aja, nggak usah ditanggapi. Kemarin sudah waktu di UGM Justru di UGM itu ada Pak Kasmojo di sampingnya. Ini Pak Kasmojo, saya sampai setelah itu kan dia dimarahin. Itu kan yang pertama. Lukisan bahwa Pak Kasmojo ada pembimbingnya. Padahal setelah uji fakta ternyata Pak Kasmojo itu waktu itu statusnya masih asisten dosen. Iya, makanya saya bilang itu hanya mungkin istilah aja, bukan istilah. Jadi bukan secara substansinya. Bukan. Berat ini Jokowi. Karena Jokowi mau dia mengklarifikasi. Seandainya dia bohong, dia akan menolak, akan menghindar. Dia itu tipenya tidak malah mau tandos, tau nggak? Muka tanpa dosa. bukan muka tanpa dorci. Ya, itu tiga itu kategorinya ya sebetulnya memang pembenaran sih sifatnya tuh. Pembenaran aja. Iya. Karena memang di dunia ini nggak ada kebenaran. Pembenaran. Yang ada ya boleh juga. Nggak ada yang benar. Ini kalau didengar Jokowi kamu dipanggil. Apa bos kau doci gitu. Jadi juru bicara. Iya. Boleh juga nih kawan ini. Iya. Kalah itu yang gimana tuh PCO ya? PCO. Iya kalah. Jadi berarti selalu punya alasan. Iya. Itu hebatnya kawan ini. Jadi Gibran akan jadi presiden di 2029. Artinya kaum oposisi akan menderita lebih lama lagi. Ini kan nggak bakalan terbukti ya. Iya. Gimana? Kasihan dong Bro Suryo. Ya apalagi paripurna DPR kemarin dibuka tidak mengagendakan surat pemakzulan Gibran. Ya. Nah, gimana itu? Karena memang itu nggak mungkin, itu kalau kata istilah dulu kampungan. Nggak mungkinnya karena satu paket itu. Iya, gimana? Begini. Wapres. Perubahan politik itu bisa datang tiba-tiba, ya? Iya, setuju. Karena itu debu di bawah karpet itu kan tidak kelihatan.
Mungkin saja itu kondisi politiknya sekarang seperti itu, misalnya masih menyimpan debu di bawah karpet gitu. Tapi kalau kemudian ada seorang yang kemudian menggibas-gibaskan karpet ini, kan ketahuan semua. Dan dinamika politik bisa berubah. Sama dengan Pak Harmoko waktu, Pak Soeharto, saya sudah keliling ke berbagai provinsi, ke daerah, masih mencintai Bapak. Beberapa hari setelah itu, kan berubah. Ya kan? Dan semua orang yang di parlemen itu yang semula puji-puji ini, puji-puji Gibran dan segala macam, berubah, bos. Berubah. Itu fakta sejarah. Ya. Yeah. Jadi dan realitas politik itu selalu berubah manajemennya. Iya. Kaum oposisi berharap seperti itu, Dos, terhadap kasus Gibran ini. Ada kekuatan yang di luar dugaan yang tiba-tiba muncul, ibaratnya debu di dalam coba misalnya karpet itu yang tidak kelihatan, tapi gimana analisanya? Kasus misalnya kemarin Pak Kapolri Listio mencium tangan Bu Mega, itu kan tidak pernah ada tahu orang. Lalu kemudian ada tafsir terhadap fenomena itu. Enggak, justru dalam hal itu yang khawatir sebenarnya bukan Gibran, tapi Prabowo. Yang khawatir. Iya dong. Gimana khawatirnya? Di isu pemakzulan ya, yang layak khawatir itu bukan Gibran. Hari ini maksudnya? Gimana? Dan selanjutnya, ya, apa? Siapapun ya, yang khawatir itu selalu presiden. Kenapa takutnya dia kelibas gitu. Iya dong. Oleh wakil itu nggak mungkin khawatir. Oleh kelompoknya Gibran gitu lah. Oleh apapun, gitu. Artinya yang diuntungkan ketika ada sesuatu terjadi, misalnya kayak zaman Soeharto, itu kan penyebabnya ekonomi, dia tumbang naik Habibie kan itu. Mungkin di tempat yang lain karena murni politik, di kudeta misalnya, atau bencana alam kan banyak. Yang secara hukum konstitusional kita kan yang diuntungkan dalam tanda kutip itu ya misalnya meninggal presidennya, yang diuntungkan tuh wapresnya. Iya. Jadi mustahil melengsarkan Gibran semata. Wakil apapun, kecuali wakilnya mengundurkan diri, kayak wakil Bupati Garut dulu tuh siapa? Aceh. Diki Chandra yang pelawak. Karena apa? Masalah atau bagaimana? Sinetron. Dia sendiri yang boleh itu ya? Boleh. Tapi apa mungkin? Gini loh, kalau kita ikuti logika yang dimainkan oleh disampaikan oleh Ref Harun, bisa jadi ya. Gimana caranya? Ya karena Gibran diketahui dia katanya isunya dia juga pakai narkoba Itu kan bisa saja dicari. Artinya untuk jadi tidak harus presiden itu udah mustahil. Gimana caranya? Misalnya membuktikan dia kan ada pernah tuh isu tuh Gibran katanya ketangkap lagi pakai narkoba. Yang benerannya siapa yang bisa nangkap wakil presiden? Jangankan wakil presiden, sebagai anak presiden. Mungkin sebelum jadi kali. Sebagai anak presiden siapa yang mau nangkap itu? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Dia pas pampres semua. Anak presiden aja nggak mungkin ya. Apalagi wakil presiden. Iya, makin nggak mungkin. Oke, saya tertarik. Secara semua nggak mungkin. Secara hukum nggak mungkin. Saya tertarik pemakzulan ini justru yang paling takut Prabowo. Iya dong. Gimana ininya penjelasan? Analisanya gimana? Ya misalnya nih, kalau misalnya di Indonesia karena isu Gibran ini makin melebar, kan Gibran ini wakil presiden kan, dia orang nomor 2 kan, walaupun dia dianggap orang bukan siapa-siapa, tapi kewenangan dia hanya setingkat di bawah presiden. Iya kan? Begitu Prabowo ada apa-apa dia yang naik. Itu konstitusi kan? Iya, secara politik Prabowo misalnya nggak suka sama Gibran secara politik. Tapi kan Gibran juga bisa dong secara politik, awas loh, ada celah-celahnya. Jadi nggak semudah itu maksudnya. Ketika mau melengsarkan Gibran, kayaknya nggak ada celah kok. Gitu ya? Nggak ada celah. Sedikit pun nggak ada celah. Apakah karena dasar itu kemudian agak menyurut ini gerakan pemakzulan Gibran? Ya karena nggak mungkin, mustahil itu. Jadi kecuali misalnya Gibran tiba-tiba ambil pistol tembak orang di depan umum, ya itu mungkin. Tapi kan nggak mungkin terjadi kan? Itu maksudnya. Jadi peluang Gibran untuk men-take over kekuasaan Prabowo itu besar sekali. Bukan besar,
Ada. Tapi kalau Prabowo take over Gibran nggak ada. Orang dia paling tinggi, kan gitu kan. Jadi yang layak khawatir justru Prabowo. Gimana tadi layak khawatir? Ya ketika misalnya Gibran dia tidak seirama dengan presiden, bisa jadi kan wakil presiden itu bikin skenario apa kek, bikin politik apa kek, bisa. Dalam arti pendukung-pendukungnya gitu. Untuk melancarkan presiden kan bisa. Kayak Gus Dur dan Mega. Bagaimana dengan pernyataan Poni beberapa bulan yang lalu? Apa betul Prabowo itu hanya akan menjadi presiden 2 tahun? Ya makanya. Jadi Anda sebagai pendukung Jokowi itu meyakini skenario itu? Bukan meyakini, sangat mungkin ya. Karena sebagai presiden memang posisi serba nggak enak. Ya? Apa karena usia juga ya? Dari segi usia, dari segi politik. Ya kita udah terjadi lah, misalnya Gus Dur ke Mega. Ya kan? Kira-kira Dos, ya. Karena ini politik ya. Semua kan harus waspada ya, termasuk orang yang berada dekat kita ya. Apa mungkin Prabowo itu nanti kabarnya ya akan dipreteli gitu oleh orang-orangnya Jokowi? Bisa jadi. Karena kan masih bertengger Mas. Iya. Bisa jadi. Jadi justru ini yang harus menjadi catatan oposisi dong. Kelompok Jokowi ini kan meyakini pertama Gibran tidak mungkin dimajulkan. Kedua dan yakin juga Gibran akan jadi presiden di 2029. Itu yang harus dikritisi dan harus disikapi. Bukan kemudian takjub dengan rencana ini. Kan seperti itu. Upaya apa yang akan dilakukan oleh kaum oposisi untuk menghentikan itu semua? Ya saya belum melihat ya pergerakan kaum oposisi, oposisi terhadap Gibran artinya ya. Ya cara-caranya bagaimana saya belum melihat ya. Melihat dengan pasti. Saya kira ada pendapat media itu bahwa Prabowo harus dijaga. Itu kan. Iya, Prabowo harus dijaga. Iya. Karena mungkin Bu Mega melihat ada kekuatan. Karena dia pernah melakukan itu kan. Oh gitu ya. Iya. Ingat aja ini. Dia tahu tuh cara mainnya gimana. Oh iya. Kan presiden tahu dia kan. Iya. Berpengalaman. Iya. Jadi ini kelompok pro Jokowi itu sebetulnya mengendalikan ini semua, bahkan sampai 2009 dan pasca itu. Ini yang tidak disadari oleh kaum oposisi bahwa mereka sudah memegang semuanya. Ibarat main catur itu dia sudah menguasai dan pasti menang gitu loh. 5 langkah ke depan. Sudah gitu. Ini kemarin kalau Prabowo tidak cepat ya mengambil tindakan misalnya Raja Ampat, ya kan, terus Pulau 4 Pulau. Ini gawat ini kan. Ya buat mereka enggak juga. Ya kalau buat mereka justru gerakan mereka ini ya kan. Nah justru itu pintu masuk ya. Pintu masuk ya. Jadi kalau agak melebar dikit Bang. Ya dikit. Dengan kembalinya itu kan ada yang terbaru tuh. Gubernur Aceh bilang ini akan sebentar lagi bendera Aceh boleh berkibar. Berarti ada ancaman di situ. Ya. Prabowo terjebak di situ ya. Ketika ini boleh, maka Papua akan minta. Itu tidak demikian. Apa yang dilakukan Prabowo itu justru untuk meredakan ketegangan. Justru itu kenapa Aceh boleh, kami nggak boleh. Sama-sama otonomi khusus. Kan? Iya, itu presiden buruk sebetulnya ya. Apa yang dilakukan Prabowo terhadap Aceh itu ya. Pak, mestinya nggak boleh, mestinya nggak begitu putusannya. Nggak boleh. Nggak, tetap maksudnya yang 4 pulau itu boleh silakan. Tapi kan ada bonusnya tuh. Bonus bendera Aceh. Oh, itu kan bagian dari Helsinki. Perjanjian Helsinki. Betul, aksidan. Tapi itu jangan dianggap sepele, bendera itu jangan dianggap sepele. Iya, itu kan bagian dari negosiasi politik, ya kan, tawaran politik, ancaman politik ya. Kepada Jakarta, bahwa Jakarta jangan macam-macam. Papua juga gitu lah. Iya. Papua bukti memang. Menarik. Ini akan jadi topik berikutnya ya. Yang jelas hari ini, sore ini kita ingin nyampaikan kepada kaum oposisi, kaum yang tidak suka dengan fufu fafa. Pertama, pemakzulan kelihatannya susah dan bahkan para pendukung Jokowi, Gibran akan menjadi capres di 2029 dan menang. Nah, setelah itu
sesuai ramalannya Pak Presiden bahwa 30 tahun 2030 bubar, Indonesia. disitulah pertarungan politik dalam negeri, apakah betul jadi bubar atau tidak. Oke, terima kasih semuanya, Bang Besi, Bang Caong, atas perbincangan pada sore hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.